tertutupi. Maka jannah, kebun yang subur, yang rindang, yang dipenuhi dengan pepohonan, sehingga kalau dilihat dari luar, kebun itu tidak terlihat isinya. Apa isi di dalam kebun itu tidak kelihatan, karena dedaunan yang lebat sehingga menutupi pandangan dari luar kebun itu. Jadi kebun yang rindang, yang subur, yang di dalamnya terdapat pepohonan buah-buahan. Min nakhil wa a'nab. Ada, Allah sebutkan di sini nakhil. Ada pohon kurma, wa a'nab, ada pohon anggur. Kenapa tidak disebutkan pohon semangka? Kenapa tidak disebutkan pohon durian? Kenapa tidak disebutkan pohon sawo dan lain sebagainya? Karena nakhil dan a'nab, buah kurma dan buah anggur ini adalah buah yang populer, buah yang disenangi, buah yang menjadi buah favorit bagi bangsa Arab pada masa itu, dan sampai sekarang pun menjadi buah favorit. Dan kalau kita pelajari manfaat kedua buah itu, baik itu buah kurma maupun buah anggur, ini sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Jadi Allah berikan permisalan seperti orang yang punya kebun kurma atau punya kebun anggur atau punya kebun buah-buahan yang lain yang tumbuh dengan subur, pohon-pohonnya besar, pohon-pohonnya rindang, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Jadi kebun kalau mengalir di bawahnya sungai ini menandakan bahwa ini kebun subur. Tidak perlu pengolahan secara khusus. Karena di sana ada mata air, ada sungai dan seterusnya. Jadi untuk merawat kebun itu, untuk menjaga kebun, untuk mengolah kebun itu tidak terlalu sulit karena tidak banyak biaya yang dibutuhkan. Karena sudah mengalir di bawahnya sungai menjadi kebun yang subur. Lahu fiha min kulli tsamarat. Di dalam kebun itu terdapat berbagai macam buah-buahan. Ada buah tadi, berbagai macam buah-buahan. Kalau di situ mungkin ada buah anggur, ada buah kurma. Kalau di kita mungkin ada cabai, ada tomat, ada kentang mungkin. Kemudian ada buah ini, buah itu dan seterusnya. Intinya kebun yang banyak dengan buah-buahan yang subur. Lahu fiha min kulli tsamarat. Nah, ini semua orang pasti senang kalau dia punya kebun yang seperti ini, menghasilkan dengan penghasilan yang besar, menghasilkan dengan buah-buahan yang berkualitas tinggi, yang menyehatkan, baik untuk dikonsumsi pribadi apalagi untuk diperjualbelikan. Semua orang pasti senang. Tetapi kemudian muncul permasalahan pada ayat ini, Allah jelaskan. Wa asabahul kibar. Ini pemilik kebun ini asabahul kibar. Usianya tua. Dia sudah berusia tua. Sehingga dia tidak kuat lagi untuk mengurus kebun itu. Dia tidak punya tenaga lagi. Dia tidak punya intinya sulit bagi dia untuk mengurus, untuk mengolah kebun itu karena usianya sudah tua. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dia punya anak-anak keturunan yang masih kecil-kecil. Umurnya sudah tua, anak-anaknya masih kecil-kecil. Yang belum bisa bekerja, masih sangat bergantung dengan kebun itu, masih sangat membutuhkan kebun itu. Walahu dzurriyyatun du'afa. Fa asabaha i'sar fihi narun fahtaraqat. Kemudian kebun yang subur tadi diterpa angin yang kuat. Diterpa angin yang kuat, yang angin itu mengandung api. Angin yang panas mengandung api. Fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat. Maka kemudian kebun itu terbakar, hangus. Jadi kebun yang tadinya subur, banyak buah-buahan,
tapi kemudian diterpa angin yang kuat yang mengandung api, mungkin ada orang yang melempar rokok di situ. Nah, dilemparnya rokok, mungkin tidak sengaja atau sengaja, tiba-tiba dihembus angin yang kencang, nah, sehingga mengakibatkan kebunnya tadi terbakar, habis, ludes, tinggal sisa-sisa ranting saja. Fa asabah i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullah lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian tanda-tandanya supaya kalian berfikir, supaya kalian mengambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perumpamaan. Ini perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan. Maka perumpamaan yang Allah kemukakan itu terkadang kita faham, terkadang kita tidak faham. Terkadang untuk memahaminya kita harus mengkaji, kita harus mempelajari, kita harus mendalami lagi. Ini apa maksud dari perumpamaan ini? Kok bisa kebun yang tadinya subur, tiba-tiba pemiliknya sudah tua dan anak-anaknya kecil, kemudian diterpa angin yang kencang sehingga kebun itu terbakar, sehingga tidak ada hasilnya lagi. Sehingga yang punya tadi tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah tak punya kekuatan karena sudah tua, anak-anaknya juga tidak punya yang bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka. Maka dalam memahami ayat ini, suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat, sahabat senior. Di antara sahabat senior itu ada seorang bocah kecil, diperkirakan umurnya 13 tahun. Dialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka sahabat-sahabat senior ini bertanya, "Wahai Umar, ini kok kenapa ada bocah kecil di antara kami? Ini bocah, ini anak, ini seumuran dengan anak kami. Kalau misalkan engkau mengumpulkan kami, tidak pantas kami dikumpulkan dengan bocah ini. Kalau memang engkau ingin mengajak bocah ini, engkau ajak juga anak-anak kami." Tetapi kemudian kata Umar bin Khattab, Umar ingin menampakkan bahwa ini bukan sembarang bocah, ini bukan sembarang anak kecil yang tidak ada keistimewaan. Ini seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang Nabi SAW mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya kalau kita punya anak, sering-sering doakan. Nabi mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Allah, fahamkan ia tentang agama, ajarkan ia tafsir Al-Quran. Boleh kita pakai doa Rasulullah ini untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita, untuk siapapun. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang berpengetahuan, berilmu agama, jadikan anak ini anak yang mengerti tafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi seorang sahabat yang mufassir, sehingga tidak ada tafsir apapun kecuali hampir setiap ayatnya itu ada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Umar bertanya kepada para sahabat tadi yang meragukan bocah tadi, yang meragukan Ibnu Abbas yang masih kecil itu. Umar berkata, baiklah sahabatku semuanya, apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr, idza jaa nasrullah? Ditanya, ini semuanya menjelaskan tentang makna secara zahir ayat. Apabila telah datang pertolongan Allah dan melihat manusia ini berbondong masuk Islam semuanya ke dalam agama Allah, fasabbih, maka bertasbihlah, maka bertahmidlah, maka kemudian beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini sahabat-sahabat senior ini menjelaskan seperti itu. Tapi kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu?" "Saya, wahai Umar bin Al-Khattab, saya memiliki pemahaman yang berbeda." Oke, sahabat-sahabat tadi telah menjelaskan makna sesuai dengan zahirnya. Tetapi ada makna terselubung dari surat ini. Apa itu, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan maknanya ini, surat ini sebagai berita bahwa telah dekat ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar menjelaskan
ingin menampakkan kepada para sahabat, meskipun ini anak masih kecil, masih bau kencur, mungkin kalau buang air itu masih belum lurus, tapi ilmunya sudah luas. Tapi dia sudah mengerti dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang kita menilai seseorang itu bukan dari usianya, tapi kita lihat dari keilmuannya, kita lihat dari kesolehannya, kita lihat dari sudut pandang yang lain. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini. Orang yang punya kebun yang habis ludas kebunnya tadi, kata Ibnu Abbas, ini perumpamaan yang Allah berikan untuk menjelaskan tentang seseorang yang sepanjang hidupnya beramal soleh. Sepanjang hidupnya beramal soleh, dia sholat, dia sedekah, dia puasa, dia berzikir, dia tilawah dan seterusnya. Tetapi kemudian syaitan berhasil menggelincirkannya. Syaitan berhasil untuk menggodanya. Sehingga setelah itu ia melakukan perbuatan yang buruk. Jadi setelah selama ini orang yang soleh, berbuat baik, beramal soleh, tapi kemudian di penghujung usianya, na'udzubillah, di penghujung usianya, dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi seolah kebaikan yang banyak itu hapus, hilang semuanya. Karena keburukan yang ia lakukan di akhir hayatnya, na'udzubillah. Ini pendapat Ibnu Abbas berkenaan dengan perumpamaan yang Allah berikan. Kemudian ada lagi pendapat ulama bahwa permisalan pada ayat 266 ini adalah permisalan yang Allah permisalkan tentang seseorang yang beribadah. Seseorang yang beribadah. Dalam konteks ayat ini masih berkenaan dengan ibadah infak. Masih berkenaan dengan ibadahnya harta, sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Di mana dia sedekah, tapi sedekahnya itu riya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Sedekahnya riya, tidak ikhlas karena Allah SWT. Maka seperti kebun yang terbakar habis. Dia mendapatkan pahala yang besar, yang luar biasa, tapi karena riya, karena tidak ikhlas, maka sia-sia, hancur, hangus semuanya. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa ini maksud ayat ini adalah sebagai perumpamaan bagi orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat pahalanya sebagai pahala yang besar, tapi kemudian ia ungkit sedekahnya tadi, al-man wal adza. Ia ungkit-ungkit, ia sebut-sebut sampai ia menyakiti perasaan orang yang menerima. Seperti itulah perumpamaan orang yang punya kebun tadi. Jadi dia sebenarnya dia sudah punya sudah punya bekal akhirat dengan sedekahnya pahala yang besar, tapi karena disebut, diungkit-ungkit sedekahnya tadi sampai menyakiti hati orang yang menerima, maka sia-sia semua amal pahala sedekahnya tadi, na'udzubillah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, yang demikian itulah Allah SWT menjelaskan kepada kalian, menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya, supaya kita berfikir, supaya kita memahami, supaya kita mengambil pelajaran dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ayat berikutnya, ayat 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini tertuju kepada setiap orang beriman. Anfiqu, berinfaklah. Jadi infak, ada infak wajib seperti zakat, ada juga nafkah dan lain sebagainya. Ada infak sunnah. Ada infak sunnah yang biasa kita sebut dengan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian min thayyibati ma kasabtum, dari harta yang baik
dari hasil usaha yang baik, dari harta yang baik, kemudian hasil usaha yang baik. Kenapa? Karena ada harta yang tidak baik. Apa sebab dia tidak baik? Karena harta itu didapat dengan usaha yang tidak baik. Jadi di samping sedekah itu tidak boleh diungkit, tidak boleh riya, tidak boleh menyakiti orang yang menerima, sedekah juga harus bersedekah dengan harta yang baik, dengan harta yang halal, dengan harta yang didapatkan dengan usaha yang baik. Ada usaha yang buruk, ada usaha yang baik. Maka harta itu bisa didapatkan dengan cara satu, waris. Jadi mewarisi, dia mewarisi harta orang yang meninggal dari keluarganya yang terdekat, mungkin orang tuanya dan sebagainya. Itu bisa seseorang mendapatkan harta itu dengan jalur warisan. Bisa juga dengan min kasbin, dengan berusaha, dagang, berkebun dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dari jalur hadiah, pemberian. Bisa juga dari jalur hadiah. Maka Allah jelaskan di sini, anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Kalau kalian harus menginfakkan dengan harta yang baik dari hasil usaha yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Begitu juga kalian mesti infakkan apa yang telah kami keluarkan dari bumi. Jadi kalau misalkan petani, ada hasil pertaniannya itu, ada sifatnya zakat pertanian. Kalau pengen yang lebih, ada sedekah dari hasil pertanian itu, dan seterusnya. Jadi Allah SWT di sini perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersedekah, untuk berinfak dengan yang baik-baik. Wala tayammamul khabith, kata Allah. Jangan kalian memilih sesuatu yang buruk untuk kamu keluarkan. Minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, dan kalian tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Berinfaklah dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan berinfak dengan sesuatu yang khabith, yang tidak ada manfaatnya. Misal, kita bersedekah dengan memberikan orang makanan, tetapi makanan sisa yang tidak layak lagi dimakan. Maka kata Allah, posisikan dirimu, wala tayammamul khabith minhu tunfiqun walastum biakhidhi. Posisikan dirimu seperti orang yang menerima. Kalau engkau pada posisi orang yang menerima, engkau tidak akan menerimanya. Engkau tidak akan menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Jijik, tidak mau melihatnya, tidak mau mengambilnya. Jadi kalau kita sedekah, jangan yang sisa-sisa. Habis makan nasi bungkus, karena tidak habis, daripada dibuang, daripada dikasih ke kucing, nah lemaklah sedekah dengan orang yang fakir miskin. Jangan, kata Allah. Karena kalau kita pada posisi yang sama, tentu kita akan memicingkan mata. Maka bersedekahlah dengan sesuatu yang baik. Menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Bukan berarti kita bersedekah dengan sesuatu yang memang yang besar, yang sangat berharga, yang sangat mahal. Tidak. Paling tidak bersedekah dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sesuatu yang tak bermanfaat, jangan. Ngasih orang sisa makanan yang sudah basi, atau ngasih orang yang sebentar lagi basi, daripada dibuang, kasih tetangga, atau sisa-sisa makanan. Maka jangan lakukan hal yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikanlah yang baik. Kalau memberi orang pakaian, berilah pakaian, mungkin kalaupun tidak baru, tapi pakaian itu masih bagus, masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dipakai, masih layak untuk dipakai. Bukan pakaian yang sudah robek, pakaian yang sudah jadi pengelap dibuang. Daripada dibuang, baik kasih tetangga. Maka kata Allah, pikirkan kalau kamu pada posisi yang menerima. Walastum biakhidhi.
Maka ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah turun berkenaan dengan beberapa sahabat Nabi SAW yang disebut dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di Mekah hartanya tinggal, kebunnya tinggal, rumahnya tinggal, dan ketika hijrah ke kota Madinah mungkin hartanya ini sudah diambil oleh orang-orang musyrik Mekah. Sehingga ketika mereka hijrah ke kota Madinah, mereka datang dalam kondisi tidak punya apa-apa, miskin. Jatuh miskin. Karena hartanya tinggal di Mekah. Jatuh miskin. Dulu kan tidak ada ATM. Kalau sekarang ATM tinggal bawa aja. Dulu tidak ada. Memang kalau punya barang harus bawa onta, pakai kafilah dan seterusnya. Maka ketika datang ke kota Madinah, mereka tidak punya apa-apa, sahabat-sahabat ini. Tidak punya tempat tinggal, masih bujang belum menikah, kemudian makan pun mungkin susah. Sehingga mereka lebih memilih menjadi sufi, Ahlus Sufah. Mereka lebih memilih menjadi sufi, fokus di akhirat, tinggal di masjid. Tinggal di masjid menjadi ahli sufi. Sehingga mereka fokus beribadah kepada Allah SWT. Dan sahabat-sahabat yang disebut dengan ahlu sufah ini sering dikasih bantuan, dikasih makanan oleh sahabat-sahabat Ansor yang notabene berasal dari kota Madinah. Jadi mereka itu kalau panen kurma, mereka gantungkan kurma itu di masjid. Untuk dinikmati oleh sahabat-sahabat yang ahlu sufah tadi. Kalau mereka punya harta, mereka sedekahkan, mereka berikan kepada ahlu sufah tadi. Yang mereka lebih memilih jalur sufi. Fokus. Tapi kemudian ada salah seorang sahabat Ansor, yang membawakan untuk mereka kurma, yang kurma itu sudah busuk, sudah layu, sudah tidak layak lagi dimakan, sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Diberikan kepada mereka yang sahabat-sahabat yang sufi tadi, yang bisa dikatakan miskin. Mereka tinggal di masjid dan mereka menikmati kemiskinan mereka, menikmati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah turunkan ayat ini. Intinya ayat ini berinfaklah dengan sesuatu yang baik. Baik halal dari usaha yang halal, kemudian yang diinfakkan itu sesuatu yang layak. Jangan berinfak sesuatu yang tidak layak. Sampai kalau kita pada posisi yang sama, kita tidak akan mau menerimanya, kita hanya akan memicingkan mata kita. Kita jijik mengambilnya, tidak mau kita. Kemudian kata Allah SWT, wa'lamu annallah ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh dengan sedekahnya kita. Tetapi sebenarnya kita yang butuh dengan sedekah. Sebenarnya orang yang kaya itu dia butuh sedekah. Kalau tidak ada orang miskin maka merugilah orang yang kaya. Karena dengan sedekahnya inilah hartanya menjadi berkah, hartanya menjadi bernilai, hartanya menjadi bekal akhiratnya. Kalau semuanya sudah kaya semua, bingung semuanya. Tidak ada lagi tempat untuk bersedekah. Maka Allah jadikan kenapa ada yang miskin, ada yang kaya, untuk kemudian saling melengkapi, saling membantu, saling mengambil keistimewaan yang Allah berikan. Wallah annallah ghani, Allah maha kaya. Hamid, hamid di sini bisa dimaknai hamid, artinya yang memuji, bisa dimaknai mahmud. Allah memuji hamba-hambanya yang beribadah dengan ikhlas. Allah memuji hamba-hambanya yang sedekah dengan ikhlas, yang sedekah dengan sempurna, yang sedekah dengan yang baik-baik. Kemudian mahmud, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji oleh hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ayat yang ke-268 Allah berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Asy-syaitan, syaitan itu akan menjanjikan kepada kalian al-faqr, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menjanjikan kepada kalian
menyuruh kalian untuk berbuat yang fahsya. Fahsya itu perbuatan yang keji. Jadi itu syaitan. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, kalau kita punya harta, punya uang, maka syaitan akan mencegah kita, jangan sedekah. Kalau sedekah nanti uangmu berkurang. Jangan sedekah, kalau sedekah nanti kamu rugi. Jangan sedekah, nanti hartamu habis. Ini syaitan. Ini syaitan membisikkan kepada kita, ini fakir nanti, fakir kalau sedekah miskin. Atau paling tidak kita pengen sedekah misalkan 1 juta. Sedekah 1 juta untuk masjid atau untuk panti asuhan atau untuk apa. Maka mulai syaitan, ini 1 juta terlalu banyak, kurangi saja 500. Supaya 500-nya ini bisa dimanfaatkan yang lain. Maka kemudian dikurangi 500. Jangan 500 tanggung, kurangi lagi 200. Supaya nanti ada manfaat yang lain. Ini seperti itulah syaitan. Jadi senantiasa membisikkan kepada kita, nanti ini terlalu banyak, lebih baik sedikit, yang penting ikhlas. Akhirnya betul-betul sedikit yang kita infakkan, yang penting ikhlas. Padahal niat kita dari awal itu pengen banyak sedekahnya, tapi kemudian syaitan membisikkan kepada kita. Entah syaitan itu sifatnya syaitan yang tak nampak atau syaitan yang nampak. Nah itu, tidak tahu ini. Kadang kita sendiri yang menjadi syaitannya. Istri pengen sedekah ini kita, tapi kan kita, atau mungkin sebaliknya, malah istri, atau mungkin anak, dan seterusnya. Jadi intinya, ya'idukumul faqr. Takut miskin, takut habis, takut berkurang hartanya kalau sedekah. Tapi sebenarnya Allah SWT menjelaskan, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan ampunan. Minhu wa fadlah, dan anugerah keistimewaan. Satu, bagi orang yang bersedekah Allah berikan ampunan, maghfirah. Jadi kalau kita meneruskan niat kita, niat dari awal pengen sedekah 1 juta, syaitan membisikkan terus, tapi kita tetap bismillah dengan nama Allah, tetap sedekah 1 juta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan satu maghfirah, ampunan. Ampunan di sini dosa kita diampuni Allah, kemudian dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni dan ditutupi atau dihapus dosanya. Maghfirah. Kemudian fadla. Fadla ini kebaikan yang berlipat-lipat. Di antara bentuk kebaikan itu, harta yang disedekahkan tadi justru malah bukan berkurang. Bisa jadi hartanya bertambah banyak, tadinya 1 juta, tiba-tiba usahanya semakin lancar. Tiba-tiba mungkin gajinya lancar. Tiba-tiba mungkin hutangnya lunas. Tiba-tiba mungkin badannya sehat, keluarganya sehat, anak-anaknya baik, jadi tidak butuh banyak keluar biaya. Mungkin pendapatannya sama, tetapi kebermanfaatannya lebih. Ada orang yang mendapatkan uang yang banyak, tapi seperti kurang terus. Ada orang yang biasa, sedikit tapi cukup, bahkan lebih. Jadi Allah memberikan ampunan, kemudian Allah berikan keistimewaan, kebaikan bagi orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang melawan bisikan syaitan tadi. Syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu menyuruh kita, menyuruh manusia untuk berbuat yang fahsya, berbuat yang keji. Al-fahsya itu lebih dominan maknanya, itu berkaitan dengan dosa yang sifatnya mengarah pada perzinaan. Itu al-fahsya. Jadi kalau ada kata al-fahsya di dalam Al-Quran, itu lebih condong maknanya itu dosa-dosa yang berkenaan dengan dosa yang mengarah pada perzinaan. Tetapi yang dimaksud dengan al-fahsya di sini sifatnya lebih luas. Setiap apa yang diharamkan Allah, maka itu disebut dengan al-fahsya. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan senantiasa memberikan motivasi kepada kita, memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan segala bentuk perbuatan keji, yaitu berupa perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas. Allah Maha luas. Luas rahmatnya, luas pengetahuannya. Allah
maha luas rizkinya, Allah yang menganugerahkan rizki kepada hamba-hambanya, yang menjadikan rizki hambanya ini luas dan seterusnya. Allah wasi', Allah maha luas dalam segala hal. Alim, Allah maha mengetahui siapa yang sedekahnya ikhlas, siapa yang sedekahnya tidak ikhlas, siapa yang tidak mau bersedekah, dan siapa yang mau bersedekah di jalan Allah SWT. Kemudian ayat yang ke-269, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan al-hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak yang tanpa batas, katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang ingin mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang berfikirnya jernih. Yu'til hikmah, Allah memberi hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ada 3 maknanya, al-hikmah. Yang pertama, hikmah artinya nubuwah. Nubuwah artinya kenabian. Yang kedua, hikmah itu artinya al-fiqhu fid din, pemahaman tentang agama. Yang ketiga, al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Ini. Jadi kata Allah, yu'til hikmah. Allah memberi hikmah. Itu tadi maknanya, yang 3 tadi. Nubuwah. Nubuwah itu merupakan kebaikan. Tapi hanya manusia-manusia pilihan. Dan kita tidak mungkin mendapatkan nubuwah, kenabian. Kalau ada orang yang mengaku nabi, sesungguhnya dia adalah orang yang pembohong, pendusta. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masih punya kesempatan diberikan sisanya. Yang pertama, al-fiqhu fid din, pemahaman tentang agama. Yang kedua, al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Jadi siapa yang Allah berikan pemahaman tentang agama, siapa yang Allah berikan hati yang takut kepadanya, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada ini. 1, pemahaman tentang agama. 2, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru, tapi tidak ada orang yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, hanya orang-orang yang akalnya sehat, yang berhati nurani. Orang yang tak berhati nurani, tidak penting ini, tidak penting ilmu agama, tidak penting. Rasa takut kepada Allah tidak penting. Yang penting apa? Duit. Itulah orang yang akalnya tidak sehat, orang yang bukan ulul albab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Silakan mungkin yang ingin ditanyakan, wallahu a'lam bishawab. Habis? Tidak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kalau tidak ada, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.